Berjumpa kembali di acara podcast Bijak Berduit, Bincang Pajak bersama KPP Duren Sawit. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh asisten penyuluh juga dari KPP Pratama juga Jakarta Duren Sawit juga nih. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Intan, asisten penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, dan rekan saya. Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Suci Ristia, saya asisten penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Halo Kak Intan. Halo Kak Suci, gimana nih kabarnya Kak Suci? Aduh, hari ini kabarnya kita tetap semangat dong Kak Intan, harus tetap semangat. Karena kan ini memasuki tahun baru 2023, tahun baru semangat baru dong Kak Intan. Ya, betul sekali Kak Suci nih. Kemarin sudah merancang resolusi ya kan? Nah, jadi saya juga makin bersemangat nih ketika Kak Suci bersemangat juga nih ya kan. Nah, nih Kak Suci, kemarin kan nggak kerasa kan ya, bulan sudah berlalu, sekarang sudah bulan Februari. Nah, bulan depan kan sudah bulan Maret nih. Nah, pasti Kak Suci di bulan Maret itu? Iya, kawan pajak ini nggak kerasa banget, ternyata kita sudah hampir memasuki bulan ketiga. Sekarang sudah Februari, berarti bulan depan itu sudah Maret. Kalau kita ngomongin tentang perpajakan Kak Intan, ingat bulan Maret, ingat apa nih Kak Intan biasanya? Yang pasti ingat SPT tahunan ya pajaknya kan. Benar banget Kak Benar Intan. sekali ya, betul sekali Kak Suci. Nah, kita kan pernah nih ya jalan-jalan nih, sudah di luar sana tuh ada nih spanduk, terus kita misalkan di sosial media itu ya kawan-kawan pajak semuanya, kita tahu tuh di situ ada tulisan SPT tahunan, SPT tahunan, SPT tahunan. Nah, sebenarnya kan ini udah Februari nih ya kan, muncul-muncul spanduk, terus muncul-muncul di ini ya sosial media kita ya kan. Nah, itu sebenarnya batas pelaporan SPT orang pribadi itu kapan sih Kak Suci? Kok sudah muncul-muncul gitu kan? Gitu. Iya, jadi ini Kak Intan, kita tuh sengaja ya, kita biar ketika kawan pajak di jalan gitu kan lihat spanduk SPT tahunan gitu. Scroll sosial media SPT tahunan. Jadi ini sambil membantu kawan pajak semua biar ingat untuk bahwa sebentar lagi ini sudah memasuki jatuh tempo pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Oh, gitu ya Kak Suci ya. Jadi biar ini ya kawan pajak semuanya, wah ternyata sudah bulan Februari nih, gitu ya kan ya. Kawan pajak bisa mulai gitu. bersiap mengumpulkan datanya untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, oke, baik nih ngomong-ngomong SPT tahunan itu sebenarnya tuh SPT tahunan itu melaporkan apa sih Kak Suci? Iya, jadi ini misalkan kawan pajak orang pribadi ini seperti saya dan Kak Intan nih, kita kan sebagai wajib pajak orang pribadi ini punya beberapa kewajiban terkait perpajakannya. Jadi misalkan kawan pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, kawan pajak kan pasti mendaftarkan NPWP. Kak Intan sudah punya dong ya NPWP, pasti belum? Ya. Belum. Pasti dong. NPWP sudah pasti punya. Nah, setelah kita punya NPWP, yang kedua kita harus melakukan penghitungan PPH, pajak penghasilan kita berapa. Kemudian setelah dihitung, sudah ketahuan nanti jumlah yang mau disetorkan berapa, kita setorkan. Kemudian yang terakhir, kita harus melakukan yang namanya pelaporan, Kak Ita. Jadi gitu ya Kak ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Suci. Yang pertama tadi batas terakhir laporannya kan tanggal 31 Maret. Betul, isinya SPT tahunan itu sebenarnya apa? Nah Kak Suci, kalau untuk ini ya, jadi misalkan nih kita itu punya NPWP berarti kan harus menjalankan semua kewajiban-kewajibannya gitu ya Kak Suci. Berarti nggak cuma disimpan di dompet doang ya Kak Suci. Jadi bukan hanya langsung punya NPWP, asal punya NPWP Kak Ita. Di balik NPWP ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di situ. Nah, oke, kembali lagi nih ke topik kita nih SPT tahunan ya. Baik Kak Suci. Nah, jadi gini nih ya, laporan SPT tahunan ini kan masuk ke kewajiban yang mana sih Kak Suci sebenarnya? Jadi dari 4 tadi ya Kak Intan, dari memperoleh NPWP, menghitung, menyetor, dan melapor, SPT tahunan ini masuk ke yang nomor 4 Kak Intan, yaitu kewajiban melaporkan. Oke, berarti masuk ke kewajiban untuk melaporkan itu sendiri. Nah, jadi gini nih Kak Suci, misalkan nih kawan-kawan pajak sudah bekerja, ya kan? Nah, mereka dapat gaji ya otomatis. Nah, terus ada juga kawan-kawan pajak ini yang punya usaha. Nah, iya kan kayak gitu kan, ada yang seperti itu. Nah, nanti itu cara pelaporannya gimana sih Kak Suci? Antara yang dapat gaji atau yang mereka usahawan gitu kan Kak Suci. Jadi sebenarnya kalau untuk saluran pelaporannya nih Kak Intan, sebenarnya sama aja bisa disampaikan online ya, via djponline.pajak.go.id. Namun nanti ketika melakukan pelaporan, ini jenis formulirnya akan berbeda Kak Intan. Oh gitu, jadi yang membedakan itu jenis formulirnya kawan pajak. Iya, bukan Kak Suci tadi. Jadi tergantung kita pekerjaannya apa gitu ya Kak Suci. Baik nih Kak Suci, misalkan nih, terus tuh bedanya di mana sih Kak Suci?
Jadi gini Kak Ina, misalkan nih kawan pajak sekarang nih masuk ke DJP online dan pajak.go.id. Situ nanti kawan pajak bisa langsung klik menu lapor. Nah di menu lapor itu nanti akan ada yang namanya yang seperti ada e-form dan ada e-filing gitu Kak Ina. Jadi di sini kenapa harus dibeda-bedakan gitu kan ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa nggak harus satu formulir satu SPT gitu aja kan ya untuk permohonan jenis penghasilan kawan pajak. Nah di sini untuk misalkan kenapa dibedakan, karena di kawan pajak ini kan pekerjaannya tadi bermacam-macam. Kalau untuk karyawan aja nanti asal penghasilannya beda. Jadi kalau jenis penghasilannya beda, makanya formulir yang digunakan juga berbeda. Berbeda gitu ya. Oke, berarti dilihat juga nih ya tadi jenis formulirnya apa juga kayak gitu kan ya Kak Suci. Jadi sebenarnya nih ada berapa kan tadi Kak Suci nih bilang kan ya ada SPT tahunan, terus batas lapornya sudah ya kan, terus jenis formulir. Nah sebenarnya nih berapa sih jenis formulirnya itu Kak? Kalau untuk terkait laporan SPT orang pribadi. Jadi ini khusus nih untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, ini ada 3 jenis Kak Intan formulirnya. Yang pertama itu disebut dengan 1770SS, kemudian ada 1770S, dan yang terakhir itu adalah 1770. Nggak ada SS, nggak ada SS-nya. Jadi ada 3 jenis. Oke, yang satu polos ya Satu Kak, polos, berarti. nggak ada SS dan S-nya. Baik, jadi ada 3 tadi ya Kak, kawan-kawan pajak ya. Yang satu 1770SS, yang kedua 1770S, dan yang terakhir 1770. Polos berarti ya Kak Suci ya, benar. Nah, kan ada 3 nih Kak Suci. Bedanya apa sih Kak Suci? Jadi mungkin kita mulai dulu dari yang 17SS ini digunakan untuk kawan pajak yang bekerja sebagai karyawan yang penghasilan brutonya dalam 1 tahun pajak itu sampai dengan 60 juta. Kalau misalkan kawan pajak penghasilan setahun yang sudah di atas 60 juta, itu bisa menggunakan 1770S. Nah, yang tadi dibilang 1770 yang polos ya, tadi disebutnya polos. Nah, itu digunakan untuk kawan pajak yang bekerja misalkan punya usaha UMKM, atau kawan pajak misalkan bekerja sebagai pekerjaan bebas, itu menggunakan formulir 1770 gitu Pak. Oke. Jadi kan kita sudah tahu ya tadi, berarti kalau formulir ini ya kawan pajak, kita ulangi lagi ya kawan pajak biar ini ya. Berarti kalau pakai formulir 1770SS berarti untuk penghasilannya di bawah 60 juta ya Kak Suci. Nah, kalau untuk yang S 1770S ya di atas 60 juta. Kalau yang 1770 ya polos. Baik, itu yang polos itu untuk yang usahawan tadi. Oke. Pekerjaan bebas. Ya. Jadi Kak Suci nih, tadi kan formulir sudah ya, terus bedanya apa? Lalu apa sih yang harus disiapkan nih untuk lapor SPT tahunan itu gitu Kak Suci? Iya benar banget. Jadi biar kawan pajak juga mulai bersiap juga ya menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Sekali. Jadi mungkin kita bisa mulai dulu dari yang 1770SS ya. Ini yang sangat sederhana, yang paling sederhana dibandingkan formulir-formulir lainnya. Kenapa sederhana? Saking sederhananya kawan pajak dulu saat masih musim laporan manual, ini tuh yang 1770SS ini hanya selembar. Sesingkat dan sesederhana itu yang untuk formulir SS ini. Jadi untuk yang SS ini kawan pajak bisa mulai menyiapkan dari misalnya untuk bukti potong. Nah nanti dari bukti potong itu kawan pajak bisa tahu bahkan di situ ada penghasilannya berapa, nanti ada pengurangan berapa, bahkan nanti sampai ketemu ada penghasilan itu serta PPh terutama yang kawan pajak di situ ada semua kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi terkait bukti potongnya itu sendiri ya. Jadi kita sudah tahu berapa nih para yang bekerja juga nih ya dapat bukti potong, tahu jadi berapa yang sudah dipotong gitu ya Kak Suci. Nah, lalu nih Kak Suci, berarti kalau misalkan di SPT tahunan tadi itu selain bukti potong apa lagi sih Kak Suci yang perlu disiapkan? Jadi kalau di SS ini kawan pajak selain penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja ya karena bekerja sebagai karyawan, kalau misalkan kawan pajak punya penghasilan lain pun juga harus dilaporkan di situ Kak Intan. Oh oke. Nih misalkan nih Kak Suci, kawan pajak punya investasi tuh juga harus dilaporkan juga Kak Suci. Iya semuanya harus disetujui. Jadi misalkan kawan pajak dapat gaji nih dari kemudian kawan pajak punya penghasilan lain dari misalkan investasi gitu kan, misalkan kayak hanya deposito, obligasi gitu kan, atau mungkin kawan pajak baru kemarin menjual rumah atau bangunannya gitu kan, atau kawan pajak baru mendapatkan hibah atau warisan, itu semuanya juga harus tetap dilaporkan di SPT-nya. Harus dilaporkan di SPT. Semuanya harus dilaporkan. Oke, berarti itu termasuknya harta juga masuk ya Kak Suci? Iya, jadi kalau untuk misalkan tadi kita contohkan aja ya Kak Intan, jadi
kalau misalkan kawan pajak misalkan punya deposito gitu ya, punya deposito, kemudian dari deposito itu kan biasanya dapat yang namanya bunga deposito. Jadi kalau misalkan nih kawan pajak dapat deposito 100 juta, kemudian dapat bunganya 2,5 juta gitu ya. Nah 100 juta deposito ini bisa dimasukkan di kolom harta, sedangkan yang 2,5 dari bunga depositonya itu masuk ke penghasilannya kawan pajak. Gitu. Jadi ini ya masuk ke kolom-kolomnya Iya, masing-masing ya. pos-pos masing-masing Oh, ya, gitu gitu. terakomodir semua di SPT-nya. Oke. Itu bedanya apa sih Kak? Yang kan selain 1770 tadi kan sangat sederhana nih ya Kak Suci. Sama 1770 bedanya apa sih Kak Suci? Kalau tadi kan selain ini ya, Selain jumlah S-nya. selain jumlah S-nya ya, selain jumlah minimal itu kan juga penghasilannya, itu apa sih bedanya Kak Suci yang Jadi membedakan? untuk mudahkan pasti ya S ini sebut aja sangat sederhana. Jadi atasnya tuh S. Tadi digunakan untuk yang penghasilannya di atas 60 juta. Nah di sini itu yang paling membedakan itu kalau di S itu lebih rinci datanya. Jadi kalau di SS tadi misalkan punya kawan pajak punya harta tabungan, deposito selama itu langsung dijumlahkan jadi satu. Jadi kolomnya hanya ada satu. Tapi kalau di S itu nanti harus dirinci Kak Intan. Jadi misalkan kawan pajak punya rumah sendiri, tabungan sendiri, deposito sendiri, jadi dirinci satu-satu. Makanya formulirnya sedikit di atas sederhana gitu ya. Kemudian yang paling beda lagi Kak Intan yang tambahan di S ini ada kolom isian untuk data keluarga. Oke, berarti gini ya Kak ya. Tadi kan kita sebut bahwa kita harus yang pertama punya bukti potong. Punya Iya bukti kan? potong, Berarti yang benar. harus disiapkan bukti potong nih. Iya. Dari kesimpulan ini tadi ya. Terus yang kedua tadi terkait harta juga ya Iya, tadi. harta. Berarti kan karena harus dirinci, misalkan kita harus pakai yang S tadi kan harus terkait harta juga. Dan yang pasti ada yang keluarga tadi ya, data keluarga tadi ya Kak Suci. Berarti harus ada 3 itu ya Kak Iya, ada Suci. 3 data intinya. Terus kalau S ya, jadi jangan lupa untuk menyiapkan kawan pajak. Mungkin sekarang sambil mendengar ini sambil bisa dicicil nih, ada bukti potong dicari, data investasinya dicari ya kan, Disiapkan gitu ya, semuanya ini. disiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika lapor udah langsung siap, Siap langsung ya langsung isi. tinggal ketik ya. Oh ya. Segampang itu ya Kak Suci. Semudah itu Kak Baik. Intan. Nah, nih Kak Suci ya, kan tadi kita sebutkan nih terkait harta-harta gini. Nah, misalkan nih kawan-kawan pajak semuanya mungkin sudah bekerja nih, terus punya beli rumah tapi kredit ya kan Kak. Itu dimasukkan nggak sih Kak di kolom harta? Apa nantilah sampai nunggu lunas dulu baru diakui sebagai harta? Gitu Kak Intan, karena kan itu rumah sudah diakui sebagai harta. Jadi rumah itu sudah diakui di harta, tapi yang cicilannya jangan khawatir, itu juga di SPT sudah mengakomodir, di mana yaitu di kolom pinjaman atau utang. Jadi nggak usah khawatir, rumahnya dimasukkan, cicilannya juga dimasukkan. Oke, Kak Intan. jadi seimbang ya Jadi Kak ya. biar selaras datanya, nggak tabrakan ini dapat rumah dari mana gitu Iya. kan. Ini sudah dijelaskan cicilannya juga harus dimasukkan. Iya gitu. Nah luar biasa sekali ya ternyata SPT tahunan itu terkait yang SPT 1770 dan SS itu seperti itu ya Kak Suci ya. Seperti itu. Nah ini mungkin yang kawan-kawan pajak belum tahu nih ya, ternyata perbedaannya itu seperti itu. Hampir sama tapi ternyata berbeda. Bukan hanya sekedar S dan SS. SS, nah betul sekali. Nah kan saat ini nih Kak Suci ya, kan ada berita-berita nih Kak Suci baru di luar sana terkait bener nggak sih NPWP itu mau dihapuskan terus kita pakai NIK aja gitu Kak Suci, bener nggak sih? Oh iya Kak ya, Suci? Pak. Itu ya satu lagi yang biasanya spanduk-spanduk mulai bermunculan ya. Iya. Selain SPT tahunan ada juga spanduk terkait pemadanan data NIK NPWP. Jadi ini sekalian kita sampaikan nih kawan pajak. Jadi terkait pemadanan ini, jadi nanti di tahun 2024 seluruh layanan yang menggunakan NPWP ini akan menggunakan NPWP 16 digit yaitu NIK kawan pajak semuanya. Oke, berarti intinya itu menggunakan NIK ya Kak ya. Betul sekali Kak. Lalu kalau sekarang kan wajib-wajib pajak nih yang sudah terdaftar nih masih punya 15 digit. Terus yang 15 digit dikemanain tuh Kak? Kan pada bingung nih. Kemana gitu kan? Kalau sudah pakai NIK apakah kita harus permohonan dihapus atau gimana nih Kak? Gitu, Bingung ya kawan pajak. Jadi gini kawan pajak, sebenarnya peraturan yang pemadanan ini tuh berlakunya sudah dari 14 Juli 2002 kemarin. Jadi kan pemadanan ini mulai dari 2022 sampai nanti akhir Desember ini 2023 wajib pajak diberikan kesempatan untuk melakukan yang namanya pemadanan NIK NPWP.
Jadi kawan pajak yang sekarang sudah terdaftar cukup melakukan pemadanan NIK-nya dengan NPWP. Jadi nanti ketika sudah tahun 2024 semuanya sudah full menggunakan NIK, sudah tinggal menggunakan NIK-nya, tidak perlu khawatir NPWP-nya lagi. Oke, jadi ini berarti buat kawan-kawan pajak nih yang di luar sana belum melakukan pemadanan NIK tadi ya. Jadi dihimbau untuk segera melakukan pemadanan NIK tadi. Nah, untuk batasnya tadi kan karena sudah dimulai dari tanggal 14 Juli 2022 dan batas akhir ininya sampai dengan tanggal 31 Desember tadi ya Kak Suci ya. 2023. Jadi sebelum lapor bisa nih kawan pajak misalkan belum dapat bukti potong ya Kak Suci. Jadi Bineka bisa mengajukan kawan-kawan pajak bisa mengajukan pemadanan NIK tadi gitu ya Kak Suci. Jadi untuk pemadanan NIK ini sebenarnya cukup mudah Kak Intan. Jadi kalau kawan pajak kan sudah punya akun DJP online. Kalau misalkan lagi main HP gitu kan pasti sering dong main HP, itu dibukalah DJP online pajak.id. Nanti di situ ada menu profil, kawan pajak tinggal mengisikan NIK, kemudian mengecek apakah NPWP-nya sudah tervalidasi atau belum. Oh oke, jadinya masuk misalkan kawan pajak nih semuanya ya kawan pajak sudah punya akun DJP online, berarti tinggal pemadanan saja di laman DJP online itu sendiri. Oh ternyata seperti itu. Semudah itu Kak Intan. Nah, misalkan nih Kak Suci, kalau kawan-kawan pajak mau pemadanan selain lewat DJP online bisa via apa sih Kak Suci? Ada cara lain dong Kak Intan. Ini semudah itu kan Kak? Iya. Kan ini memunculkan banyak pertanyaan nih. Ya Kak Wan baru nih belum punya akun DJP online terus gimana nih? Apakah aku harus kemana? Harus ke KPP? Apakah ya sudahlah gitu. Bingung ya harus mengadu kemana lagi. Jadi kalau untuk pemadanan ini selain mandiri melalui DJP online, kawan bisa langsung menghubungi Kering Pajak di 1500 200. Kalau misalkan kawan pajak online masih belum ini juga, Kering Pajak juga belum berhasil, kawan pajak bisa langsung datang ke KPP tempat kawan pajak terdaftar. Oke, jadi harus di tempat kawan pajak ini terdaftar ya Kak? Betul Kak Intan, karena yang punya akses data tentang wajib pajak ini kan hanya KPP terdaftarnya. Oh, jadi gitu ya kawan pajak nih. Kawan pajak jangan khawatir nih. Kawan pajak misalkan belum punya akun DJP online-nya, belum pernah akses sama sekali laman DJP online itu sendiri. Kawan-kawan pajak tenang nih, bisa ke KPP kawan-kawan pajak terdaftar. Misalkan kawan pajak terdaftarnya di KPP Durensawit bisa langsung mengunjungi KPP Pratama Jakarta Durensawit atau bisa melalui Kering Pajak tadi ya Kak Suci 1500 200. Kita kan sudah membahas terkait formulir 1770S yang kembar tapi beda ya. Oh ya 1SS ya kan. Kita sudah membahas batas terakhir pelaporan SPT tanggal 31 Maret tadi ya kan. Terus terkait pemadanan juga ya Kak Suci. Terus kalau misalkan kawan pajak nih masih bingung pengen konsultasi tapi nggak bisa datang ke KPP itu gimana sih Kak Suci? Jadi kawan pajak jangan khawatir, kalau kawan pajak memang terdaftarnya di KPP Durensawit, kawan pajak bisa mulai hubungi kami melalui chat WA di bawah ini ya kan. Nanti kami bantu arahkan untuk bagaimana cara pemadanan NIK dan NPWP ini. Gitu Kak Intan. Gitu ya Kak Suci ya. Nah, terus nih Kak Suci, kita kan ada nih selain formulir yang 1770S tadi terus SS ada satu lagi kan masih masih ada satu lagi yang polosan tadi disebutnya ya 1770. Oke, kalau itu mending kita bahas di episode selanjutnya aja ya Kak Suci gitu ya kan mungkin panjang sekali gitu kan karena sebenarnya formulir 1770 yang polos ini ya ini tuh isiannya lebih rinci lagi, jadi kok kita bahas sekarang jadi satu takutnya malah kepanjangan, nanti kawan pajak dengernya malah keburu jenuh Pak Intan gitu. Oke Kak Suci. Berarti untuk yang formulir 1770 polos kita bahas di episode selanjutnya ya Kak. Betul sekali. Oke nih Kak Suci nih sebelum acara podcast kini kita tutup jangan lupa untuk subscribe ya untuk YouTube-nya KPP Pratama Jakarta Durensawit. Nah jadi kawan pajak juga misalkan pengen terkait tutorial juga ada ya Kak Suci di situ. Kak Intan. Ada tutorial terkait pengisian SPT-nya bahkan juga ada di situ Kak Intan. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Bikin episode selanjutnya kan nanti dapat notifikasi gitu ya. Oh ternyata KPP Pratama Jakarta Durensawit nih sudah ada post lagi nih podcast selanjutnya 1770 yang polos ya. Ya tadi semoga nih ya Kak
Kak Suci ya, podcast kali ini nih membahas terkait 1770S dan SS kawan-kawan pajak bisa lebih paham nih. Oh ternyata SPT tahunan itu berbeda-beda ya untuk orang pribadi itu jenisnya dan ini ya yang harus dilakukan itu apa, Isiannya untuk batas pelaporannya kapan. Nah, Mm. baik kawan pajak, di akhir kata saya pamit undur diri, saya Intan. Saya Suci. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Bijak Berduit. Bincang pajak bersama KPP Duren Sawit. Pajak kuat. Indonesia maju.